Halo bang, halo bang, siap bang, siap bang. Oke bang, siap bang. Oke bang. Aman bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima
yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih Bung Roni. Rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak. Ini akan berkembang terus, nanti kita akan konfirmasi setiap perkembangan. Selamat malam dan selamat merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Merdeka! Terima kasih. Tidak ada tanya jawab. Nanti kita akan update terus. Pertanyaan simpan di hati habis Natal nanti kita jawab. Pernyataan sikap atau respon dari PDI Perjuangan terhadap penetapan KPK status Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku
Tadi tidak hanya Roni Talapesi selaku Ketua DPP PDIP yang menyatakan sikap dari partai terhadap penetapan status Hasto sebagai tersangka KPK, diantaranya bahwa PDI Perjuangan meyakini ada upaya untuk mengacak-acak jelang Kongres di 2025. Ini juga yang merupakan salah satu hal yang diucapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelumnya. PDIP atau DPP PDIP menyatakan tetap akan mendukung atau kooperatif dalam proses hukum yang berjalan pasca penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Namun PDIP juga menyebut menduga bahwa penggunaan pasal obstructive of justice hanya sebagai alasan. PDI Perjuangan meyakini bahwa ada upaya-upaya lain, ada upaya politisasi dan juga ada upaya untuk memecah belah partai PDIP sebagai partai yang berada di oposisi pemerintahan. Namun juga tadi Roni Talapesi selaku juga Ketua DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa partai sepenuhnya akan mendukung proses hukum dan juga kooperatif dalam penyelidikan KPK yang menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kasus Harun Masiku ini memang sudah berlangsung sejak 2020, saudara. Ada beberapa nama yang disebutkan dan belakangan memang nama Sekjen PDI Perjuangan ini disebutkan, yakni Hasto Kristianto, dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dani Putu Trisnanda, di kantor DPP PDIP untuk memantau bagaimana kondisi di sana pasca respon yang telah diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Putu, tidak ada tanya jawab, tapi nampaknya beberapa poin ini jelas menunjukkan bahwa PDIP akan terus mengawal proses meskipun ada dugaan-dugaan lain yang salah satunya adalah mereka merasa bahwa KPK tidak memiliki bukti kuat. Putu. Ya betul sekali Nitya dan juga Anissa, kalau mendengar bagaimana 9 poin yang tadi disampaikan oleh Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi hukum nasional, ini memang banyak hal yang kemudian disampaikan ini terkait dengan dugaan politisasi begitu. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan dari pagi hari tadi ketika surat atau SPDP dari Hasto Kristianto ini bocor ke publik. Ini sudah direspons juga oleh beberapa pihak dari PDI Perjuangan yang menyampaikan bahwa ini syarat dengan politisasi. Tapi kalau kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan tadi melalui konferensi pers, memang poin yang pertama tadi di poin ke-8 atau poin ke-9 jika saya tidak salah begitu ya Nitya dan juga saudara, disampaikan yang pertama baik itu PDI Perjuangan secara partai ataupun Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini akan bersikap kooperatif, satu, dan yang kedua juga menghormati seluruh proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Memang tadi tidak ada tanya jawab, padahal pertanyaan besarnya adalah tentu saja terkait dengan langkah hukum yang akan diambil. Apakah kemudian akan ada proses pra-peradilan yang ditempuh oleh Hasto Kristianto sebelum nanti KPK ataupun juga penyidik yang ada di KPK ini akan menyusun begitu ya bagaimana tuntutannya ataupun juga dugaannya kemudian disampaikan ke ranah pengadilan nanti begitu oleh jaksa penuntut umum. Tapi satu yang pasti tadi disampaikan adalah partai ini juga memberikan pendampingan hukum melihat bagaimana kemudian yang tadi konferensi pers adalah Roni Talapesi yang merupakan Ketua DPP bidang reformasi hukum begitu. Tentu saja artinya partai ini tidak lepas tangan dan akan tetap memberikan pendampingan hukum. Tapi terkait dengan apa saja yang akan dilakukan tahapan selanjutnya ini masih dikembalikan sepenuhnya kepada Hasto Kristianto yang juga sebagai warga negara Indonesia memiliki hak hukum sehingga bisa melakukan pra-peradilan salah satunya. Tapi ini belum disampaikan dalam konferensi pers. Jadi kita tidak boleh berandai-andai, Nitya dan juga saudara. Kita nantikan apa proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan.
Kemudian juga tadi beberapa poin yang disampaikan dan ditekankan, memang kalau kita lihat perjalanannya ini PDI Perjuangan secara partai, kemudian juga Hasto Kristianto khususnya secara pribadi begitu ya, sebagai sekjen partai ini cukup keras dan beberapa kali juga sudah disampaikan ada dugaan bahwa akan dikriminalisasi dan ditersangkakan. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam konferensi pers tadi bahwa ada dugaan. Kembali lagi ini harus dibuktikan tentu saja secara hukum karena ini merupakan proses hukum, tapi ada dugaan bahwa dengan tidak adanya bukti baru selama periode 2024, kemudian dari bukti-bukti yang disampaikan baik itu dari mulai tersangka dan juga terpidana yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang sudah menyelesaikan masa tahanannya, kemudian juga proses hukumnya juga sudah selesai, dari mulai penyidikan sampai dengan ke pengadilan ini tidak ada bukti yang menuju atau mengerucut ke Hasto Kristianto, di mana kalau kita lihat klaim dari KPK begitu ya yang tadi dibacakan pada saat konferensi pers adalah satu, ada dugaan perintangan penyidikan di mana Hasto Kristianto ini diduga meminta Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone, kemudian juga meminta untuk melarikan diri, ada juga upaya kemudian mengatur saksi-saksi ataupun juga para tersangka yang nama-namanya muncul begitu untuk tidak memberikan kesaksian kepada penyidik pada saat itu yaitu KPK terkait dengan keterlibatan dari Hasto Kristianto. Ada juga dugaan terkait Hasto ini secara bersama-sama dengan Harun Masiku ini menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tapi kalau berdasarkan pernyataan yang tadi disampaikan di konferensi pers dari perjalanan proses hukum yang berlangsung begitu ya, khususnya dari Wahyu Setiawan sendiri sampai dengan saat ini tidak ada bukti yang mengerucut ke ke Hasto Kristianto, sehingga ini tentu saja kalau nanti tahapan pra-peradilan akan diambil oleh Hasto Kristianto, tentu ini akan menjadi dasar-dasar hukum yang kemudian akan disampaikan kepada hakim nanti yang bertugas, apa saja unsur-unsur dari pra-peradilan yang dianggap oleh Hasto ini tidak sesuai dengan proses hukum dan masuk dalam klaim tadi terkait dengan kriminalisasi. Ada juga sisi-sisi lain yang disampaikan dalam 9 poin tersebut, ada politisasi, ada upaya mengawut-awut kalau bahasa yang tadi disampaikan oleh Komarudin Watubun begitu ya, yang dikutip juga dari pernyataan secara resmi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan partai ini, karena nanti Kongres akan diselenggarakan pada tahun 2025, kemudian juga posisi sekjen dan lain sebagainya, sehingga ada upaya yang katanya ini merupakan politisasi untuk mengobrak-abrik partai, apalagi baru saja pada pekan lalu ini juga PDI Perjuangan memberikan sikap pada akhirnya partai ini memecat 3 kader yaitu Jokowi, kemudian ada Gibran Rakabuming Raka dan ada Bobi Nasution. Apakah kemudian klaim yang benar sesuai dengan bukti-bukti hukum ini sesuai antara KPK dan PDI Perjuangan dan Hasto? Kita harus menantikan bagaimana jalannya proses peradilan, Nitya dan juga saudara, karena semua klaim yang disampaikan baik itu oleh KPK ataupun juga PDI Perjuangan harus berdasarkan bukti karena ini merupakan proses hukum. Tapi terlepas dari tadi apapun klaim yang diajukan oleh DPP PDIP, tentu kan ini seperti Anda katakan tadi bahwa proses hukum terus berjalan. Yang belum disampaikan tadi oleh DPP adalah sebenarnya ada di mana keberadaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apakah Anda sudah mendapatkan informasinya, dan apakah setelah tetap menjadi tersangka, apakah DPP dan Hasto akan kooperatif jika dipanggil, jika harus melakukan pemeriksaan lagi, jika ditahan, apakah akan kooperatif? Ya tentu akan kooperatif kalau mengutip bagaimana pernyataan pada saat konferensi pers tadi ya. Tadi disampaikan secara tegas oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Roni Talapesi bahwa baik itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto secara pribadi dan juga partai PDI Perjuangan sendiri ini akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Artinya jika memang dipanggil akan hadir, jika memang harus memberikan keterangan juga akan memberikan keterangan. Tapi kalau pertanyaannya posisinya di mana, ini mengutip tadi juga kita memantau begitu ya kantor DPP ini dari pagi hari sampai dengan malam hari ini. Tadi memang selain pihak-pihak yang muncul dalam konferensi pers, ada juga Ketua DPP Said Abdullah yang juga datang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Tadi sempat menyampaikan begitu pernyataan secara tertulis bahwa kedatangannya ke kantor DPP adalah untuk kemudian berdiskusi dengan Hasto Kristianto, karena memang sampai dengan hari ini status Hasto Kristianto ini masih merupakan sekjen partai. Jadi
pembahasan-pembahasan yang dilakukan antara Said Abdullah dan juga Hasto Kristianto ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan partai secara internal. Artinya kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Said Abdullah, tentu saja artinya Hasto Kristianto ini ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tapi kalau saya melihat begitu ya, baik itu karena kita tadi memantau dari area luar, Nitya dan juga Anissa, memang kami tidak melihat secara langsung apakah kemudian Sekjen ini ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tapi satu yang pasti dimanapun Hasto Kristianto ini berada, kalau mengutip bagaimana pernyataan pada saat konferensi pers, akan kooperatif, artinya dimanapun keberadaannya ketika KPK membutuhkan keterangan seharusnya Hasto Kristianto ini kan hadir, kemudian juga memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan begitu ya, terkait dengan juga tentu saja kalau memiliki bukti-bukti lain yang ternyata bertentangan dengan apa ya klaim yang disampaikan KPK, ini juga bisa dibawa oleh Hasto Kristianto sebagai bukti, dan itu juga merupakan hak dari Hasto Kristianto sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak hukum juga. Nitya. Terima kasih Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari DPP PDIP pasca partai atau memberikan sikap atau respon setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Putu. Beberapa hal yang menjadi isi dari pernyataan dari DPP PDIP tadi yang disampaikan oleh Komarudin Watubun dan juga oleh Roni Talapesi adalah sikap atau respon. PDIP menyatakan akan merespon kasus ini, akan kooperatif dan juga akan meminta bukti-bukti yang telah dimiliki oleh KPK terkait dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ketua DPP PDI Perjuangan juga menyebut penetapan tersangka Sekjen PDIP adalah kriminalisasi dan politisasi hukum. Pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Demikianlah Breaking News Kompas TV, saya Nitya Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.